sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Shalom, sahabat iman. Kita jumpa lagi dalam Voice of Hope. Kali ini dengan topik dari racun menjadi berkat. Dalam perjalanan hidup ini, kita tentu sudah melewati berbagai pasang surut kehidupan. Seringkali kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang mengecewakan, atau bahkan keadaan yang terasa beracun, baik itu karena perkataan orang lain, suasana lingkungan kerja, maupun tantangan di dalam keluarga yang menguras kedamaian hati kita. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah kisah dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41. Sebuah kisah klasik yang mengingatkan kita semua bahwa di tangan Tuhan sesuatu yang mendatangkan maut pun bisa diubahnya menjadi berkat. Kisah ini terjadi di Gilgal ketika daerah itu sedang dilanda bencana kelaparan yang hebat. Nabi Elisa saat itu sedang berkumpul bersama rombongan para nabi. Karena melihat mereka kelaparan, Elisa meminta pelayannya untuk memasak sup dalam sebuah kuali yang besar. Lalu pergilah salah seorang dari mereka ke ladang untuk mencari sayur-sayuran. Ia menemukan sejenis pohon salur liar, lalu memetik buah liar dari pohon itu sebanyak-banyaknya. Tanpa mengetahui dengan pasti jenis buah apa itu, ia membawanya pulang, memotong-motongnya dan langsung memasukkannya ke dalam sup. Namun ketika sup itu dihidangkan dan mereka mulai memakannya, barulah mereka menyadari ada yang salah. Orang-orang itu berteriak dengan panik, "Maut ada di dalam kuali itu, hai abdi Allah." Ternyata buah liar yang dimasukkan ke dalam kuali tadi adalah buah yang beracun dan mematikan. Saudara, yang menarik di sini adalah respon dari Nabi Elisa. Beliau tidak ikut panik, tidak juga memarahi orang yang salah memetik buah tersebut. Dengan penuh ketenangan, Elisa hanya berkata, "Ambillah tepung." Elisa kemudian melemparkan tepung itu ke dalam kuali, lalu berkata, "Sedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Dan Alkitab mencatat sebuah keajaiban, maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Sup yang tadinya beracun, kini aman untuk dimakan. Saudara, apa arti rohani dari peristiwa itu bagi kita sekarang? Kuali dalam cerita tadi menggambarkan wadah kehidupan kita. Bisa berupa hati kita, rumah tangga kita, atau lingkungan tempat kita beraktivitas. Tanpa kita sengaja, terkadang racun-racun duniawi masuk ke dalamnya. Racun itu bisa berupa kepahitan, rasa kecewa, gosip yang menyakitkan, atau beban hidup yang membuat kita merasa sesak dan putus asa. Namun, belajar dari Elisa, jalan keluarnya bukan membuang kuali itu atau membalas kesalahan orang lain. Jalan keluarnya adalah memasukkan tepung ke dalamnya. Tepung ini melambangkan kehadiran Tuhan,
firman-Nya dan hikmat serta kasih pengampunan yang kita bawa ke dalam situasi yang rusak tersebut. Tuhan kita adalah Allah yang ahli dalam memulihkan keadaan. Dia tidak selalu menjauhkan kita dari masalah atau kuali yang beracun, tapi Dia sanggup menetralisir racun itu. Di dalam tangan-Nya situasi yang paling buruk sekalipun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi sesama. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang mungkin hari ini sedang menghadapi situasi yang terasa beracun dan menyesakan hati, mari kita bawa kuali hidup kita ke hadapan mesbah Tuhan. Mintalah kekuatan dan hikmat baru darinya. Izinkan kasih Kristus menetralisir setiap rasa sakit dan kekecewaan di hati kita, sehingga hidup kita tidak menghasilkan maut, melainkan menghasilkan berkat. Biarlah di usia dan masa-masa hidup kita terus menjadi pembawa damai dan berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saya Nawati undur dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di matamu, Kau membuatku berharga di matamu.